Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuncaidi dengan NIM 23650028. Di sini saya akan mereview tugas 4 yang berjudul Yurisdiksi dan Asas Berlaku Hukum Pidana Cyber. Capaian pembelajarannya itu adalah memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional, tantangan yurisdiksi cybercrime, yaitu borderless, tidak mengenal batas geografis, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multi jurisdiksi, pelaku korban server di negara berbeda. Contoh yaitu ada hacker Indonesia serang server AS korban di Eropa. Locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, yaitu pentingnya menentukan berlaku atau tidaknya hukum pidana Indonesia, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Teori locus delicti Van Hamel, yaitu dia tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang dipergunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Tempus delicti, waktu terjadi tindak pidana, yaitu pentingnya terkait pasal 1 KUHP legalitas, pasal 44 kemampuan bertanggung jawab, pasal 45 umur pelaku, pasal 79 daluarsa, pasal 57 tertangkap tangan. Asal legalitas, pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbedaan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, Pencetus Ansel von Feuerbach 1801. Konsekuensi asas legalitas formil, yaitu perbuatan tidak tercantum dalam UU tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku surut retroaktif. Dasar teori psikis Feuerbach. Asas legalitas material. Dasar hukum di situ ada 2, pasal 5 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman. Prinsipnya hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancangan KUHP baru, pasal 1 ayat 3, konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Prinsipnya keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Contohnya pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Asas lex temporis delicti, pasal 1 ayat 2, KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsepnya ada perubahan UU pakai yang menguntungkan. B. Perbuatan bukan pidana lagi atau bebaskan narapidana. C. Ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Asas berlakunya hukum pidana, yaitu asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, asas universal. Asas teritorial, pasal 2 dan 3. Prinsip hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia daratan, laut 12 mil, udara di atasnya. Perluasan, pasal 3, kendaraan air dan pesawat udara Indonesia.
Asas personal atau nasional aktif pasal 5 sampai 7. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini pasal 478 prinsip melindungi kepentingan negara Indonesia berlaku untuk WNI dan orang asing. Kejahatan dilindungi keamanan negara dan martabat presiden, atau materi pemerintah, pemalsuan surat hutang Indonesia, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran. Asas universal berlaku untuk siapapun dimanapun. Contoh kejahatan yaitu pemalsuan mata uang, pembajakan laut atau udara. Pengecualian berdasarkan hukum internasional itu hak imunitas kepala negara asing dan keluarga, duta besar dan keluarga, anak buah kapal perang asing, pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Studi kasus hacker Indonesia di luar negeri. Itu pertanyaan hukum ada 3, yaitu locus delicti, di mana asas apa yang berlaku bisa diadili di Indonesia. Lanjut rangkuman materi, yaitu ada locus dan tempus delicti sulit ditentukan di cybercrime. Indonesia menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Ada pengecualian berdasarkan hukum internasional. Cybercrime membutuhkan kerjasama internasional. Mungkin itu saja review materi tugas materi keempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.